beras fitrah wajib bagi orang yang pernah hidup di Ramadan dan di Syawal. Kalau ada bayi lahir tanggal 5 akhir Ramadan, 5 sore. Jam-jam 5 akhir Ramadan, jam 5 sore misalnya. Kemudian masuk malam hari raya, jam 7 meninggal dunia, wajib dizakat fitrahi. Karena pernah hidup di Ramadan dan pernah juga hidup ada di Syawal. Ya. Wajibnya dikeluarkan itu adalah setelah terbenamnya matahari akhir Ramadan. Paling afdolnya dikeluarkan adalah setelah sholat subuh sebelum sholat id. Kalau dikeluarkan setelah sholat id, makruh. Karena ada khilaf antara ulama, ada menyatakan sah, ada yang tidak sah. Tapi kalau dikeluarkan setelah terbenamnya matahari di hari raya, maka hukumnya haram menunda dan jadinya qadha kalau dikeluarkan. Zakat fitrah itu per orang. Zakat fitrah itu per orang, laki, perempuan, kecil, besar, bayi pun itu ukurannya satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu kira-kira 8 ons. Ya anggap 3 kilo lah, kurang lebih. Lebih ahsan, itu ihtiyaton. Itu ihtiyaton. Jika zakat fitrah dikeluarkan sebelum malam hari raya, hukumnya itu adalah zakat muajjalah. Itu berarti dikeluarkan dengan niat ditakjiluz zakah, mengawalkan pengeluaran zakat. Hukumnya sah dengan catatan ketika saat wajib, yaitu malam hari raya, dia dalam keadaan wajib mengeluarkan zakat atau si yang menerima dalam keadaan mustahik. Misal mengeluarkan zakat fitrah tengah-tengah Ramadan kepada seseorang, nggak taunya orang tadi yang sudah menerima tadi itu mati di tanggal 25 Ramadan. Berarti harus nganteni lagi, harus mengeluarkan zakat lagi. Karena di saat wajib orang itu nggak ada, nggak mustahik. Atau misalnya dia dalam keadaan mampu mengeluarkan zakat, nggak taunya bangkrut tanggal 25 Ramadan. Bangkrut dia tadi itu. Maka orang yang dikeluarkan zakat fitri, yang dikerahkan zakat takjil tadi itu, kalau dia ngomong ini zakat takjilana, muajjalana, dia wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan karena dia tidak wajib saat itu. Nah, karena itu lebih baik dikeluarkan tepat waktunya, yaitu setelah terbenamnya matahari, akhir hari Ramadan. Wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi oleh dia. Yang wajib dinafkahi itu istri. Karena itu istri yang kaya, suami melarat, istri yang kaya, suami melarat misalnya, nggak mengeluarkan zakat, suami nggak wajib istri itu mengeluarkan zakat untuk dirinya. Tapi disunahkan untuk mengeluarkan zakat dari hartanya dia sendiri, untuk keluar daripada khilaf. Kenapa? Kewajibannya adalah bukan untuk dirinya, tapi suaminya yang wajib mengeluarkan untuk zakat fitrahnya. Seorang istri tidak boleh mengeluarkan zakat dari harta suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Misalnya beras tadi itu, walaupun itu satu rumah sudah minta izin, zakat tono kamu, diri kau sendiri, niat tono sendiri gitu. Walaupun dikasih berasnya, tanpa seizin suaminya niati sendiri, dikeluarkan sendiri nggak sah.
Kenapa? Sebetulnya yang wajib niatkan untuk istrinya itu suaminya. Suaminya niatkan untuk zakat untuk istrinya. Tapi kalau diizinkan tidak apa-apa. Kalau diizinkan nggak apa-apa. Begitu juga anak yang sudah balik, mau laki atau perempuan, itu orang tua tidak bisa, bapaknya nggak bisa meniatkan untuk anaknya sendiri. Satu di antara dua, minta izin dari anaknya untuk meniatkan dan mengeluarkan zakat fitrahi, atau berasnya kasihkan sama dia untuk diniati. Zakat fitrahnya adapun anak yang belum balik itu orang tua. Bagaimana kalau ibunya? Ibunya tidak bisa meniatkan untuk anaknya kecuali menjadi wakil atau mendapatkan izin daripada suaminya mengeluarkan zakat anak-anaknya, meniatkan untuk anak-anaknya. Ini kadang-kadang keliru ini. Ya. Zakat fitrah itu harus dibagikan oleh yang jaizut tasarruf, orang yang sah jual belinya. Yang sah jual belinya. Jangan nanti anak kecil suruh bagikan anak zakat fitrah. Maunya sendiri dia, jangan. Atau yang menerima anak kecil juga. Tanya, ibunya mana ini? Panggil. Berapa anaknya? 3, kasih 3. Ya. Jadi jangan dikasihkan ke kantongnya anak-anak kecil. Karena tidak jaizut tasarruf dia tadi itu. Jadi karena itu serahkan kepada walinya. Serahkan kepada walinya. Nah. Kemudian zakat fitrah itu makanan pokok beras. Enggak wajib yang paling mahal, tapi enggak boleh yang paling rendah. Yang layak dimakan, yang tengah-tengah lah. Tapi kalau dikeluarkan yang paling bagus, lebih afdol. Itu lebih afdol. Nah, zakat fitrah diganti sama duit bagaimana? Islam sudah mengatur, ada aturan ibadah. Ada zakat harus dengan berupa harta, duit. Ada yang ibadah tadi itu bersedekah emas dan perak seperti anak kecil, dicukur rambutnya ditimbang emas atau perak, sedekah emas dan perak. Ada zakat, ada caranya tagarrub billah dengan membagikan daging. Jangan diganti gutir atau yang lainnya. Paham ya? Ini kalau beras ya beras, jangan diganti dengan duit. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, belajar caranya Imam Hanifah. Jangan nanti gantinya dengan cara Abu Hanifah, tapi nggak cocok dengan sesuai madhabnya Abu Hanifah. Sama dengan wudhunya ikut Imam Syafi'i, batalnya ikut Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Talfik namanya, nggak boleh begitu. Kalau Abu Hanifah itu ukuran zakat fitrah itu dengan gandum. Dengan gandum, harganya gandum boleh jadikan beras, jadikan duit, jadikan yang lainnya, itu gimah. Tapi gandum ukurannya, lah gandum itu mahal kalau di Indonesia. 1 kilo 70 atau 75 itu. Karena itu nggak boleh enak-enak gitu ya. Artinya jangan, kalau sudah bisa dengan yang mu'tamad, kenapa harus keluar madhab atau cari pendapat yang dhaif? Ini sudah kuat kok, udah benar yang dilakukan ini. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang berhak menerima. Orang yang berhak, bukan masjid, bukan yang lainnya. Orang yang berhak menerima. Nah, itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Bagaimana diberikan sama ustadz? Kalau sifatnya ustadz itu ada maskana dan fakir, miskin atau fakir, nggak apa-apa, kasihkan. Tapi kalau kaya, nggak boleh. Paham ya? Tapi ada pendapat, inti kalau mau berfatwa harus dengan pendapat yang mu'tamad. Nggak boleh orang bisa mengamalkan mu'tamad, kamu geser untuk pakai qaul dhaif.
Nggak boleh jadi berpiftak model begitu. Hah? Kalau bisa melakukan yang muktamad, jangan pakai gold yang masih kontroversi. Hah? Tapi ada orang soleh misalnya melakukan itu, bukan difatwakan. Kalau itu melakukan itu bukan difatwakan, dan itu pun tidak tertulis, hanya riwayat. Kalau riwayat itu akhirnya bisa qila. Ya, jangan diputer-puter, kasihan orang-orang. Nah, kalau sudah benar melakukan yang muktamad, dirubah-rubah untuk melakukan yang tidak muktamad, kan model ini. Awas, hati-hati ya. Terus zakat fitrah itu ya, apa namanya, zakat fitrah ya, harus berupa beras tadi itu ya. Kalau makanan pokoknya itu beras atau gandum atau yang lainnya nggak ada, itu harus diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik, untuk misalnya panitia zakat itu harus ada taukil ya, nggak cukup taruh bagi. Ini bukan urusan bagi, harus taukil. Ini zakat fitrah saya tolong dibagikan. Ini gitu. Kemudian apa namanya? Kalau kasih duit itu juga demikian. Berikan beras untuk menjadikan zakat fitrah saya wakilkan Anda untuk meniatkan membagi. Gitu loh. Jangan nanti beras berapa kilo? Oh, untuk 7 paket ya. Siapa? 7 paket itu siapa? Ini diniatkan. Gitu loh. Dan tidak benar kalau ada orang misalnya menjadi penyalur zakat fitrah dari kampung dicampur jadi satu kemudian dibagi rata, nggak bisa gitu. Kenapa? Khawatirnya beras yang ia keluarkan untuk zakat fitrahnya dia kembali kepada dia lagi nanti sebagian, atau kepada orang yang wajib dinafkahi. Oh, dari kampung A ke kampung B itu pun harus hati-hati. Misal punya 2 istri, kampung A sama kampung B, dititipkan sama orang itu. Ini dikasihkan ini dikasihkan ini, sama-sama istrinya dia nantinya. Belum ditamlik, ya nggak bisa. Karena itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati kalau menjadi penyalur zakat tadi itu. Ya, kecuali kalau sudah ditamlik tidak ada masalah. Kalau sudah diterima tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi alhasil kita harus paham itu semuanya ya. Jangan nanti asal bagi tapi keliru, nggak sah, apalagi naam. Saya kira itu.